Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Erdo. Kita join lagi di sini di karir review ya, web series untuk yang mengenalkan, mengulas karir-karir profesional di bidangnya untuk pengetahuan kita bersama ya, mungkin teman-teman HR, OD maupun teman-teman mahasiswa maupun profesional lainnya yang ingin tahu lebih jauh mengenai karir-karir tertentu. Nah, hari ini kita dapat tamu spesial nih dari Bang Kusuma Putra ya, seorang profesional di bidang health and safety environment. Nanti kita akan banyak bicara tentang job-job atau karir di dunia HSE ini. Halo Bang Putra. Halo, Mas Erdo. Ya, Sehat, Mas? sehat Iya. sehat sehat. Ya, Oke. luar biasa. Jadi Bang Putra ini bekerja di bagian HSE di sebuah perusahaan eh, semen ya, subsidiary PT Betul. Semen Indonesia ya. Oke, mungkin bisa diceritakan Bang, karir apa, profesi HSE itu apa sih sebenarnya? Oke. Makasih Mas Erdo buat kesempatan ini. Jadi kalau menurut saya HSE itu adalah kita sama seperti Mas Erdo ya Hmm. di HR, di mana kita di bagian support, di mana kita membantu sebuah perusahaan untuk mencapai target-target atau program-program yang sudah dicanangkan seperti itu. Nah, terutama di HSE sendiri, eh, tujuannya adalah kita bagaimana mensupport sebuah perusahaan bisa beroperasi secara maksimal. Dengan apa? Dengan adanya zero accident, tidak adanya kecelakaan kerja seperti itu. Jadi ketika kecelakaan kerja bisa kita tekan, produksi bisa maksimal seperti itu. Hmm. Kemudian di HSE ini selain outputnya adalah zero accident, kita juga menurut saya pekerjaan yang sangat mulia Mas Erdo, di mana kita di sini memantau kesehatan dari teman-teman karyawan semua di perusahaan dari sisi kesehatannya. Tidak hanya dari kesehatannya saat ini, tapi bagaimana nih kesehatannya nanti jangka panjang atau jangka ke depannya seperti apa. Gitu. Sehingga diharapkan ketika kedepannya sudah tidak bekerja lagi, tidak ada PHK atau penyakit akibat kerja seperti Hmm. itu. Mungkin kurang lebih seperti itu Mas Ya. Erdo. Oke, tadi Iya, health ya, health itu kan jangka panjang ya. Health, iya, kalau safety lebih ke tadi ya, keamanan dalam bekerja dan iya, kerja environment nih. dengan Kalau aman. environment ada kaitannya nggak Pak, Bang? Iya, Mas Erdo. Jadi untuk environment ini juga sangat sangat menjadi concern ya di teman-teman HSE. Kenapa? Karena kita menghindari adanya isu lingkungan di tempat kerja. Isu lingkungan ini apa aja? Yang pertama, bisa dari bagaimana kita pengelolaan limbah, misalkan di tempat kita kerja, apakah sudah tertangani dengan benar atau belum. Karena seperti kita tahu, regulation di Indonesia ini sangat ketat sekali ya, terutama terkait dengan lingkungan seperti itu. Kemudian environment di sini kita bisa menciptakan bagaimana lingkungan kerja yang selain aman, tetapi juga secara psikis juga kita kalau kita bilang ada physical hazard, di mana environment ini menjadi salah satu poin di mana physical hazard ini ibaratnya apa ya, bekerja dengan nyaman seperti itu. Jadi environment ini ada dua, yang pertama tentang lingkungan kerja, yang kedua tentang environment dari sisi lingkungannya seperti itu Mas. Oke oke oke. Berarti HS ini sangat penting ya, dibutuhkan di industri atau, perusahaan-perusahaan tertentu ya. Nah, kalau industri-industri yang ada profesi HSE atau membutuhkan profesi HSE itu apa aja, Bang Putra? Oke Mas Erdo, kalau saya lihat sekarang ini seluruh lini itu sudah menggunakan atau sudah ada division HSE-nya. Hmm. Ini sebagai contoh, kalau misalkan oil and gas udah nggak perlu ditanya lagi ya Mas Erdo ya, mungkin karena dunia oil and gas di mana dia hazardnya itu sangat besar, high risk, itu di mana perlu adanya sistem atau departemen HSE yang sudah Hmm. berjalan. Yang kedua, yang saat saya ini berjalan adalah di perusahaan manufaktur atau Hmm. pabrik ya, di mana prosesnya di sini kita banyak menggunakan mesin-mesin produksi, di mana di sana kita punya mechanical hazard seperti itu. Kemudian
dunia yang bekerja di area laboratorium misalkan Mas Erdo. Di sini juga perlu ada division HSE yang bisa memantau dan memonitoring kegiatan-kegiatan yang ada di ruangan lingkup laboratorium itu. Seperti hal lainnya, contohnya rumah sakit. Saat ini rumah sakit, hotel, bahkan gedung-gedung perkantoran itu sudah ada division HSE-nya seperti itu. Kenapa hal ini penting? Menurut saya karena di HSE ini kita memanage juga bagaimana kita emergency response yang seperti apa, kemudian emergency response itu bagaimana ketika terjadi kegiatan darurat, respon kita seperti apa, gitu. Nah, di sini kita biasanya mengadakan adanya emergency drill, Mas. Emergency drill ini kita rutin lakukan. Sebagai contoh, misalkan 1 tahun 2 kali, bagaimana mengantisipasi atau teman-teman nanti ketika terjadi kejadian emergency tahu harus seperti apa, gitu. Dan saya rasa sebagai contoh di Jakarta, kebetulan kantor saya pusat ada di area SCBD ya, itu 1 tahun itu mereka rutin drill seperti itu. Gitu. Jadi kalau bicara HSE, saya lihat sekarang seluruh lini sudah ini Mas Erdo, sudah memiliki division HSE-nya. Gitu. Terutama saya lihat sekarang tender-tender pemerintah itu pun mensyaratkan perusahaan itu memiliki sebagai contoh sertifikat SMK 3, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, seperti itu. Ya. Jadi hampir semua ya, bahkan tadi ya yang tidak ada di perkantoran misalnya ya, itu juga ada, bisa jadi ada divisi HRD-nya nih. Tapi di tempat saya nih memang belum ada nih, mungkin juga beberapa kantor lain ya. Jadi karena memang kita office building, role HSE-nya masih diampu oleh bagian HR nih gitu ya. Ini menarik juga Mas Erdo, menarik juga karena pengalaman saya di dunia HSE, kita nggak bisa lepas dari yang namanya teman-teman dari HR Mas, gitu. Itu seperti apa ya? Partner ya. Seperti partner, seperti pinang di belah dua ibaratnya gitu. Karena sama-sama ngurusin manusia. Betul. Iya. Terus sama yang menarik itu HR sama HSE sama-sama berhubungan dengan perubahan perilaku, Mas. Iya nggak? Betul. Kultur kan, ya kan. Kalau HR mungkin kultur kaitannya dengan value-value perusahaan, ya. HSE mungkin lebih spesifik dengan kultur kaitannya dengan keselamatan dan kesehatan kerja ya. Yang yang harus ibaratnya harus diperkuat kesadarannya gitu kan. Behavior lah, behavioral change yang kita harapkan gitu. Oke, jadi peluangnya sangat banyak sekali ya, sangat lebar ya di bidang ini. Oke, kalau menurut Mas Putra sendiri, yang menarik di bidang ini apa sih yang membuat Mas Putra memutuskan untuk berkarir nih di bidang HSE ya? Oke, pertanyaan yang sangat menarik Mas Erdo. Buat saya yang menarik adalah yang pertama, di teman-teman HSE, kita harus paham dulu nih, harus paham dulu seluruh operasi yang ada di tempat kita bekerja. Misalkan sebagai contoh saya di bidang manufacturing atau pabrik, saya harus mengetahui seluruh proses yang ada di dalam pabrik. Bisnis proses ya? Produk. Ya, bisnis proses betul. Saya harus mengidentifikasi, contohnya saya harus mengidentifikasi mesin per mesin itu hazardnya seperti apa. Apakah ada mechanical hazard, kinetic hazard, electrical hazard, dan sebagainya. Di situ. Nah, di situ saya mengasesmen satu-satu, secara tidak langsung saya menjadi sedikit paham bagaimana proses mesin itu berjalan. Itu yang pertama. Yang menurut saya menarik di dunia HSE, kita paham semuanya terkait yang ada di perusahaan kita. Yang kedua, di sini terkait people development, Mas, dalam arti. Nah, ini sama nih sama HRD ya. Juga HRD dengan pengembangan manusia juga. Pengembangan manusia, gitu. Karena banyak terjadi kecelakaan kerja itu yang paling besar dari survei itu adalah dari unsafe action-nya, Mas Erdo. Nah, unsafe action ini itu berkaitan erat dengan people development. Yang pertama, training-trainingnya seperti apa yang kita berikan, kemudian bagaimana meningkatkan behavior base safety-nya, seperti itu. Kemudian dari behavior base safety ini nanti ada lagi namanya dengan ilmu yang menurut saya sangat penting, yaitu ilmu komunikasi. Kadang kita ketika
melihat seorang karyawan salah bekerja atau bekerja tidak aman, biasanya kalau misalkan kita tidak punya ilmu komunikasi yang bagus, kita akan langsung menjudge. Oh, Bapak nggak pakai bekerja di menggunakan las misalkan, bekerja dengan panas, tapi Bapak tidak menggunakan sarung tangan misalkan. Nah, kalau kita bicaranya langsung menjudge, Bapak salah nih. Nah, itu biasanya terjadi adanya lag-lag nih di lapangan, di mana kita bisa berbenturan seperti itu. Tapi kalau kita punya ilmu komunikasi yang bagus, misalkan kita dekati dulu nih yang bersangkutan, halo Pak, kita apresiasi dulu biasanya. Wah, Bapak udah bekerja dengan lengkap nih APD-nya, peralatan rapi gitu. Tapi kira-kira ada yang masih kurang nggak ya Pak? Nah, biasanya biar mereka yang jawab duluan, Mas Erdo. Oh iya Pak, maaf, ini sarung tangan, saya lupa pakai. Oh iya, bisa dipakai dulu ya Pak. Mungkin kita sama-sama tahu ya Pak, kalau Bapak nggak pakai sarung tangan, nanti tangan Bapak bisa kena api, Bapak bisa dibawa ke rumah sakit, nanti kasihan yang di rumah, gitu. Seperti itu. Jadi kita melakukan pendekatan dengan ilmu komunikasi yang menurut saya sangat penting, Mas Erdo. Yes, saya jadi ingat ini sandwich model itu. Kalau ini ya, kaitannya kita kalau memberikan feedback gitu kan, kasih yang puji dulu, kasih feedbacknya yang apa namanya yang di tengah gitu ya, yang ibaratnya membangun dia atau mungkin nggak enak tapi taruh di tengah, terus terakhir kita puji lagi supaya dia dapat apa namanya berubah perilakunya tanpa tersinggung ya. Oke. Oke Mas, tadi udah ada yang menarik gitu ya. Kalau kayak tadi sebenarnya udah disebutin juga ya, tantangan nih atau yang mungkin perlu apa ya, seorang profesional HSE ini perlu aware nih ya di lapangan gitu ya. Apa aja yang menantang di pekerjaan ini? Oke. Yang menantang di pekerjaan ini yang pertama, kita harus adaptif dengan setiap perubahan yang terjadi, Mas Erdo. Contohnya apa? Karena kita berkaitan dengan banyak orang di lapangan, kita harus bisa adaptif dengan situasi-situasi yang kita memerlukan action yang cepat seperti itu. Contohnya apa? Misalkan di tempat kerja saya kita berhubungan dengan banyak vendor, di mana vendor ini atau kontraktor ini mereka punya perilaku yang berbeda-beda juga. Biasa, berbeda juga gitu. Nah, itu kita harus memberikan treatment yang bisa diterima oleh mereka. Jadi itu sebuah tantangan buat kita departemen HSE, itu kita perlu sikap yang adaptif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lapangan seperti itu. Kemudian tantangan yang kedua adalah kita banyak bersinggungan dengan seluruh departemen, Mas Erdo, di suatu company, di mana setiap departemen ini mungkin punya idealis atau egonya masing-masing, seperti itu. Oleh karena itu, di perusahaan itu penting sekali kita punya yang namanya kebijakan keselamatan kerja, gitu, yang ditandatangani oleh direktur utama ya, sehingga teman-teman di semua departemen itu aware bahwa safety is number one, seperti itu. Jadi tantangannya kadang di lapangan kita menghadapi departemen-departemen tersebut, menurut mereka contoh pekerjaan ini safety dilakukan gitu. Tapi menurut kita dari departemen EHS atau HSE ini kurang aman, kurang safety, perlu adanya apa? Rekayasa engineering atau penambahan atau adanya penambahan jam kerja dan sebagainya, atau ada administratif yang dilakukan lagi seperti itu, Mas Irfan. Gitu. Jadi tantangannya lebih kepada komunikasi ya dengan antar departemen atau antar individu seperti itu. Oke, HSE ini kan ibaratnya membantu teman-teman terhindar dari kecelakaan kerja ya. Tapi ada resiko kecelakaan kerja sendiri nggak di teman-teman HSE ini ya? Karena kan kerjaannya pasti ke lapangan juga ya. Betul Mas Erdo. Nah, jadi ada yang namanya di kita itu adalah Hiradese, Mas Erdo. Hiradese di sini kita mengumpulkan dari seluruh departemen dan departemen kita sendiri. Ketika kita melakukan kerja di lapangan, kita bisa mengakses sendiri nih. Oh, kita mau melakukan ini, resikonya ini loh gitu. Nah, nanti di form Hiradese itu nanti ada mitigation-nya seperti apa, sehingga
level dari bahaya itu bisa turun atau bisa hilang seperti itu. Bahkan contoh di teman-teman di sales pun, di sales ya yang tidak ada kaitannya dengan pabrik seperti itu, kita berikan juga form KIRA DC-nya. Kalian teman-teman itu apa aja pekerjaannya, misalkan teman-teman sales kan banyak mengemudi ya Mas Erdo, banyak mengemudi mobil. Nah itu menjadi salah satu resiko, itu dituliskan di form KIRA DC. Mereka mengakses kira-kira bahayanya apa aja, bahayanya bisa mengantuk, bahayanya bisa lagi nyetir main HP misalkan, seperti itu. Nah, itu bahaya. Oleh karena itu kita bisa ngasih mitigation atau ngasih saran, atau mereka kita arahkan sendiri, kira-kira mitigasinya seperti apa. Nah, biasanya ketika mitigasi itu keluar dari perkataan teman-teman kita sendiri, itu mereka lebih aware. Contoh, teman sales itu mengisi di form. Biasanya terima telepon lewat lagi nyetir, itu bahaya. Akhirnya mereka solusinya apa? Solusinya misalkan mengkoneksikan Bluetooth misalkan ke unitnya, misalkan ke radionya seperti itu. Walaupun tidak terlalu safe memang, tapi kita bisa menurunkan level level bahayanya. Gitu. Nah, itu kalau misalkan telepon yang sangat urgent, tapi tetap kita dari HSE biasanya memberikan saran, tolong melipir dulu ke pinggir, berhentikan kendaraan dulu, baru telepon dengan nyaman. Seperti itu, Mas Erwin. Oke, jadi tanggung jawabnya nggak cuma di site aja, tapi juga teman-teman yang di ini ya, di jalan gitu ya, di kantor juga ya. Jadi hampir seluruh bagian dari perusahaan itu menjadi tanggung jawab HSE juga ya. Oke, oke, oke. Nah, ini pertanyaan buat teman-teman yang masih SMA gitu ya, terus tertarik di apa namanya berkarir di bidang HSE. Kira-kira kalau ke jurusan nih Mas atau background pendidikan ya, kira-kira apa yang biasa orang HSE itu punya background gitu ya? Atau ini juga sebenarnya profesi yang semua background jurusan juga bisa join gitu? Oke, pertanyaan yang sangat menarik, Mas Edlo. Jadi kalau misalkan background pendidikan yang inline dengan dunia HSE, itu yang pertama adalah dari sarjana kesehatan masyarakat seperti itu. Nah itu gitu, atau Ada ya SKM di ya. beberapa universitas ada jurusan kesehatan masyarakat ya. Betul, Yes, 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 yes. betul. Nah, tapi K3 kalau setelah nggak salah juga ya, ada ya. ada. Jadi K3 di biasanya beberapa universitas juga ada ya. Mhm. Jadi biasanya di fakultas sekolah itu kesehatan masyarakat itu nanti ada pembagian jalur. Yang pertama K3, yang kedua Kesmasnya atau kesehatan masyarakat seperti itu. Ya, 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 Nah, coba ya, saya ya. mau sedikit sharing nih Mas Erdo. Saya sendiri adalah seorang HSE yang background-nya adalah bukan dari sekolah kesehatan masyarakat, tapi dari yang pertama S1 saya adalah FMIPA, Science, S2 Wow. saya adalah Engineering, Teknik, seperti itu Mas Erdo. Nah, untuk menjadi HSE ini, menariknya Mas Erdo, itu ada sebuah sertifikat ya yang bisa kita ambil sebagai contoh untuk di Indonesia ini adalah ahli K3 umum, Mas. Oke. Itu Ya, K3 terstandarisasi umum. ya di Standarisasi. se-Indonesia ini ya. Ahli Betul. K3 Dari umum ya. Kemenak. Oke. Itu bisa diambil oleh siapa aja atau harus ada syarat level pendidikan tertentu? Untuk level pendidikan itu D3 Mas Erdo. Oh, D3 bisa ya. D3 bisa ambil D3 K3 bisa. umum ya. Oke, oke, oke. Iya. Hanya saya juga ini sambil kemarin dapat info juga bagi teman-teman yang bekerja sebagai safety man di mana pendidikan SMA infonya dengan pengalaman kerja Pengalaman sekitar kerja? pengalaman kerja mungkin 5 tahun itu bisa bisa Oh, bisa juga ya? dibantu untuk Oke. ya dapat info seperti itu saya. Oke. Tapi Nah, ya saya juga sebagai orang HR nih melihat teman-teman di HSE ini paling banyak standarisasi sertifikasinya nih Mas. Nah selain K3 umum ada apa lagi nih Mas? Oke, biasanya setelah K3 umum ini nanti akan ada sertifikasi-sertifikasi yang lebih spesialis gitu. Sebagai contoh misalkan Mas Erdo sertifikasi petugas P3K sebagai contoh. Nah, itu lebih spesifik lagi. Kemudian ada
petugas peran kebakaran misalkan yang paling rendah misalkan kelas D misalkan. Nah, itu lebih spesifik lagi. Terus teman-teman yang bekerja di ruang terbatas atau confined space itu bisa mendapatkan sertifikasi khusus yaitu untuk bekerja di ruang terbatas. Ruang terbatas ya. Itu. Ya. Oke. Tapi itu harus K3 umum dulu atau sebenarnya nggak harus ya? Kalau yang spesialisasi tadi? Enggak harus. Nggak harus ya. Oke. Itu kayak skill, lebih ke sertifikasi skill ya. Kalau K3 umum tuh lebih ke general skill ya. General K3-nya ya. Oke. Kalau juga ada yang kalau nggak salah yang spesifik industrinya kayak AK3 migas, kemudian apa lagi Mas? Ada yang ada K3 kimia. AK3 kimia gitu ya. Kimia, ada K3 lingkungan kerja. Oke. Jadi memang ada juga yang spesifik ya industrinya ya. Oke. Saya pun di awal AK3 migas dulu Mas Erdo. Waktu itu. Gitu. Lalu sekarang ada apa lagi yang di posisinya Mas Putra ini? Apakah ambil sertifikasi tambahan setelah AK3 umum migas. Dan dari migas ya? Iya, migas. Dari AK3 migas saya kemudian waktu itu ambil AK3 umum. Oh, malah migas dulu ya. Oke. Malah migas dulu ya. Siap. Migas dulu karena S2 saya kemarin teknik perminyakan kebetulan. Kemudian supaya inline dengan pekerjaan saya coba langsung ke AK3 migas. AK3 umum ya. Ya, seperti itu. Oke. Kalau yang spesifik tentang itu lebih khusus untuk orang yang bekerja di lingkungan itu ya, kayak tadi ya confined space, kemudian yang bekerja di ketinggian dan lain-lain tuh ada ininya sendiri ya. Ada sertifikasinya sendiri. Ada sertifikasinya sendiri. Oke. Dari Kemenag. Nah, kalau di dunia HSE sendiri ya, Mas, itu biasanya levelingnya gimana nih, Mas? Kita kalau misalnya pertama join, apakah ada level staff, supervisor gitu ya, manajernya atau gimana strukturnya? Oke. Ini kembali lagi ke kondisi perusahaannya, Mas Erdo. Kembali ke kondisi perusahaannya, kemudian seberapa besar ruang lingkup yang dihandle oleh HSE, itu balik lagi ke situ. Hanya idealnya di sebuah perusahaan, ini kalau misalnya kita bicara ideal, yang pertama, yang paling low itu adalah ada safety man, Mas Erdo. Safety man, ya. Itu bisa SMA ya? Itu bisa SMA. Ya. Oke. Kemudian di atasnya, di level staff, itu bisa dengan adanya HSE officer. HSE officer. HSE officer, kemudian di atasnya untuk level supervisor itu biasanya sudah bisa dengan HSE engineer atau HSE system analyst. Seperti itu. Oke. Baru itu setelah itu HSE manager. Oke, kalau yang posisi tertingginya ya tergantung organisasinya ya. Ada yang manajer, ada yang senior manager, ada yang bahkan ada yang bisa direktur ya. Bahkan ada yang direktur. Iya, beberapa company yang saya temuin itu mereka memiliki sendiri departemen direktur health and safety environment HSE-nya. Ya, terutama mungkin untuk organisasi-organisasi atau grup-grup besar ya, yang secara organisasi juga orang HSE-nya udah banyak gitu ya. Betul. Oke. Dan mayoritas saya lihat perusahaan asing, Mas Erdo. Oh, perusahaan asing ya, yang ya, mereka punya direksi sendiri terkait direktorat sendiri ya untuk HSE ini ya. Oke. Kalau boleh tahu di Mas Putra sendiri punya bawahan berapa Mas sekarang di subordinatnya? Untuk saat ini saya ada dua tim, Mas Erno. Dua tim ya. Yang membantu saya, iya. Okay. Karena memang untuk coverage-nya sendiri kita saat ini jumlah karyawan itu masih di range 150 karyawan. Oh, jadi secara ini juga nggak terlalu banyak ya sebenarnya ya? Skopnya ya, oke. Nah, kalau menurut Bang Putra sendiri, prospek sebagai HSE profesional di masa depan ini gimana Bang? Dan industrinya ya yang berkembang ya? Oke, menurut saya prospek kedepannya ini sangat opportunity yang sangat baik Mas Edo di HSE ini. Kenapa? Karena banyak orang semakin aware atau pengusaha-pengusaha itu semakin aware dengan adanya departemen HSE ini seperti itu. Karena
menurut saya Departemen HSE ini benar-benar menunjang operasional yang bisa berjalan sesuai dengan harapan yang diinginkan. Kenapa? Dan Karena sekalinya terjadi sebuah accident ya, itu produksi operasional bisa dihentikan sementara, kemudian ada tim investigasi yang turun. Nah, polisi ketika mungkin ya. operasional, iya. Kena Nah, polis lain, ketika operation dampak dampak ke bisnis juga nggak oke ya, kalau nggak sampai oke, jadi TKP gitu kan. benar, benar, ya. Oke, oke, oke. Eee, Terus juga mungkin dari segi karyawan sendiri ya, pasti mereka akan lebih tenang kalau bekerja di, tempat yang, secara kultur dan HSE-nya itu ada gitu ya, daripada kayak, kerja di tempat yang, tidak peduli dengan keselamatan dan kesehatan kerja ya. Setuju sekali Mas Erlo. Mmm, Ibaratnya sama seperti kita naik pesawat, ketika mhm, kita naik pesawat terbang, sebelum terbang pramugari atau pramugara memberikan drill atau induction mmm, induction bagaimana menghadapi kejadian darurat. Nah, mmm, setelah setelah kita mendengarkan itu biasanya kita akan merasa lebih nyaman, merasa mhm. lebih aman. Kenapa? Karena sebuah airlines itu memberikan eh, apa ya ibaratnya Jaminan ya atau mungkin jaminan, iya, iya, jaminan, memberikan jaminan bahwa uh, Anda kami jamin keselamatannya sampai nanti di sampai di tujuan. tujuan. Seperti Mmm, itu memberikan rasa tenang dan nyaman. tenang dan aman ketika bekerja ya. Wah, analogi yang bagus banget nih. Jadi kalau kita Iya, milih menurut saya seperti perusahaan, itu Mas Heru. kita cari perusahaan yang concern dengan keselamatan dan, kesehatan kerja karyawannya ya. Betul, Yes, betul. yes, yes, yes. Terakhir nih Mas Putra, apa Siap. yang perlu dipersiapkan nih teman-teman baik mahasiswa maupun teman-teman yang mungkin sudah lulus ya atau bahkan yang, mau switch karir ke HSE nih, kira-kira apa yang perlu dipersiapkan buat mereka? Oke. Uh, Saran dari saya bagi teman-teman yang baru lulus kuliah atau yang mau switch karir ke bidang HSE, yang pertama, kalau boleh saya sarankan, memiliki sertifikasi dari K3 itu sendiri atau Mmm, HSE atau kita sebut Ambil K3 Unpad. sertifikasi ya, satu ya? Ambil sertifikasi. Ini karena pengalaman saya dari saya sendiri, Mas Erdo, Mhm, saya background saya teknik perminyakan. mhm, Ketika saya lulus, kebetulan saya waktu itu ambil master di luar mhm, di Beijing, China, dan saat itu kondisi saya harga oil sedang drop. mmm, Nah, itu untuk lowongan dari dunia perminyakan sendiri waktu itu sangat sangat minim seperti itu, mmm, sangat minim. Akhirnya saya coba berpikir saya sepertinya harus mencoba mengambil sertifikasi untuk menambah add value di CV saya. Sehingga mmm, itu saya ambil sertifikasi K3 Migas. mhm, Setelah ambil sertifikat K3 Migas, ada lowongan di bidang K3 Migas waktu itu. mmm, Untuk sebuah klien oil and gas seperti itu. Nah, mmm, saya apply, alhamdulillah rezeki di situ gitu. Jadi mmm. saran saya buat teman-teman yang baru lulus kuliah atau mau switch karir, yang pertama ambil sertifikasi K3 seperti itu. Mahal nggak buat teman-teman yang ibaratnya kan ini kan biasanya ada yang dibiayai perusahaan ya, tapi kalau harus bayar sendiri mahal nggak Bang, Mas Putra ya? Kurang lebih range-nya kalau saya bicara Heeh. range, teman-teman harus siapkan budget dari 5 sampai 10 juta. Oke, oke, oke. Lumayan juga Ya, ya, tapi it's worth it ya untuk opportunity-opportunity yang akan kebuka setelah kita ambil sertifikasi ya. betul. Karena kalau saya punya prinsip Mas Erdo, saya Mhm. punya prinsip Tuhan mau memberikan rezeki ke kita, mungkin Tuhan harus lihat, Tuhan mau lihat dulu nih, effort Effort-nya. kita seperti Oke, apa, ikhtiar kita seperti apa, gitu. oke. Itu prinsip yang saya tanamkan saat itu, karena saya jujur terus terang Mas Edro, waktu itu ketika Mhm. saya mau ambil sertifikasi, itu pun dari sisa-sisa uang tabungan saya waktu saya habis kuliah waktu itu, Iya. uang beasiswa saya, Mhm, gitu. mhm. Nah, saya coba, udah Bismillah, saya ambil sertifikasi, alhamdulillah Allah berikan jalannya waktu itu, Yes, ada yes, peluang, yes. ada chance. Oke Bang. Selain Gitu. sertifikasi nih Bang, mungkin soft skill nih, apa yang perlu dipersiapkan nih teman-teman mahasiswa maupun yang sudah lulus nih ya, kalau mau berkarir di bidang HSE? Oke, soft skill ini salah satunya adalah kita bisa menjalin apa ya, komunikasi dengan Mhm, eh, dengan teman-teman kita kuliah dulu yang pertama. Yang mhm, kedua, kita ikut community.
kita ikut komunitas, dan sekarang sudah banyak sekali Mas Erdo, komunitas K3 ya, K3 itu ya, sudah banyak banyak ya. sekali. Oke, Ya. bisa join salah satu lah ya. Bisa join salah satu, dan di grup itu, contoh di grup itu ada yang rajin men-share tentang konten-konten. Kita jangan sungkan-sungkan kalau ada yang kita nggak paham, kita tanya yang bersangkutan seperti itu. Sharing pengalaman juga antar praktisi atau profesional HSE ya. Betul, betul. Nah, pengalaman saya dari grup community itu, kita bisa kenal banyak orang. Nah, biasanya informasi pekerjaan itu dari situ-situ ya? lagi, Mas Erno. Oke. Situ-situ lagi. Ya, Gitu. berjejaring yang kedua ya. Berjejaring. Oke. Kalau public speaking perlu nggak, Mas? Nah, ini bisa saya bilang, Mas Erdo, ini salah satu yang penting. Kenapa? Karena kita di sekolah, yang saya rasakan itu public speaking tidak ada materi khusus ya di kurikulum gitu. Jadi mungkin ada tapi tidak ditanamkan sejak kecil. Menurut saya ini ilmu yang sangat mahal terkait public speaking, karena bagaimana kita komunikasi bisa meng-attract orang, kemudian orang bisa nyaman dengan kita saat berkomunikasi. Itu good point banget, itu penting sekali, Mas. Dan berpengaruh ya, dan dia bisa berubah perilakunya ya, itu yang lebih penting lagi. Betul, Mas Erdo. Karena menurut saya ketika kita punya public speaking yang bagus, attitude kita itu mengikuti pasti bagus, Mas Erdo. Apalagi di dunia HSE pasti sering banget ya briefing, terus juga ngajar tentang safety prosedur yang baru, begitu-begitu ya. Pasti public speaking, delivery materi, ini bahan materi juga penting ya, kemampuan untuk ngajar gitu ya. Betul sekali. Oke. Ada lagi yang perlu kita siapkan atau tips-tips buat teman-teman ini yang mau gabung di dunia HSE? Saya rasa cukup, Mas Erdo. Jadi kita perlu memiliki sertifikasi. Yang kedua, kita memiliki banyak, kita berjejaring ya. Berjejaring ya. Kemudian dan menariknya sekarang banyak training K3 yang free, yang gratis, free Mas ya. Erdo. Era Zoom ini banyak webinar yang bisa diikuti ya. Betul. Betul. Oke, Mas Putra, itu aja dulu ya. Terima kasih sharing-sharingnya. Semoga menambah pengetahuan bagi teman-teman HR ya, pengembangan organisasi maupun teman-teman mahasiswa yang baru lulus yang pengen berkarir atau mengetahui karir di bidang HSE atau keselamatan dan kesehatan kerja. Oke, sukses selalu Mas Putra ya. Salam buat keluarga. Terima kasih. Oke. Mas Erdo. Ya, makasih. Sukses selalu, Mas. Ya, terima kasih.